Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang Jumat Masjid As-Salam. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah mati kecuali dalam Islam. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khutbah kita kali ini tentang perang pemikiran. Di dalam bahasa Arab, perang pemikiran disebut dengan ghazwul fikri. Ghazwul fikri, ghazwul atau ghizawah artinya perang, fikri pemikiran. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia,
apakah dia perang pemikiran yang dihadapi oleh umat Islam sedunia, umat Islam di Indonesia khususnya. Perang pemikiran yang pertama adalah perang melawan ateis. A artinya tidak, teis bertuhan. Jadi paham-paham orang yang tidak bertuhan mulai memasuki pemikiran-pemikiran intelektual di kalangan orang-orang Islam sendiri. Apakah jembatan pemikiran yang menuju kepada ateis itu? Jembatan pertamanya adalah liberal, artinya pemikiran yang bebas. Pada awalnya mereka hanya tetap Islam, hanya cara berpikirnya liberal. Lama kelamaan pemikiran liberal lebih bebas lagi, dia menjadi ateis, tidak lagi mau bertuhan. Kenapa demikian? Karena mereka sangat cinta kepada dunia, sangat terpesona dengan keindahan dunia, sangat terpesona dengan warna-warni yang dia hidup di dunia ini, melupakan tentang kehidupan setelah ini, yakni alam barzakh dan alam akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, akibatnya mereka bertuhan kepada hawa nafsunya. Yang menjadi ilahnya adalah hawa nafsunya, yang disebut dengan ilahahu, hawahu. Yang paling dia pentingkan dalam hidup ini, yang paling dia nomor satukan adalah kepentingan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian memperhatikan ada orang yang bertuhan kepada kepentingan hawa nafsunya? Kaum muslimin yang berbahagia, kepentingan memuaskan hawa nafsu menyebabkan mereka berani berteman dengan iblis dan syaitan. Bukan saja berteman dengan iblis dan setan, bahkan bertuhan kepada iblis dan setan itu. Pernah pada satu kali orang-orang Arab jahiliyah datang kepada Rasulullah, karena Rasulullah menyatakan bahwa ada orang yang bertuhan kepada hawa nafsunya, ada pula orang yang bertuhan kepada pemimpin-pemimpinnya, baik pemimpin sebagai raja, penguasa negara, maupun pemimpin-pemimpin keagamaan. Mereka yang mereka pertuhankan. Lalu mereka datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mengapa engkau katakan kami bertuhan kepada hawa nafsu? Mengapa engkau katakan ada pula di antara kami yang bertuhan kepada pemimpin dan pendeta-pendeta rahib di kalangan kami?" Kata Rasulullah, "Bukankah kalian apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian, itu yang kalian ikutkan? Bukankah kalian menurut pemimpin kalian, pemimpin agama kalian, apa yang halal menurut mereka, halal pula menurut kamu? Apa yang dilarang menurut mereka, dilarang pula menurut kamu, dengan tidak memperdulikan ayat-ayat Allah yang turun kepadamu. Berarti kalian telah bertuhan kepada hawa nafsu dan kepada pemimpin kalian." Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surat Al-An'am ayat 31 dinyatakan, "Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Ittakhazu
ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Bukankah mereka telah menjadikan pemimpin-pemimpin mereka sebagai Tuhan selain dari Allah? Mengapa demikian? Karena halal haram, larangan dan perintah adalah menurut pemimpinnya, bukan menurut kitab suci yang turun kepadanya. Seandainya pemimpinnya mengatakan riba, rentenir itu halal, maka mereka mengatakan riba itu halal. Seandainya pemimpin mereka mengatakan minuman keras dan judi itu halal, mereka mengatakan halal, sekalipun dalam kitab sucinya menyatakan haram. Sehingga Rasulullah menyatakan lagi di dalam hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti dekat-dekat akhir zaman datanglah suatu masa. Bagaimana masa zaman seperti itu? La yubalul mar'i aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Suatu masa nanti akan datang kepadamu, kata Rasulullah, manusia tidak mau peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, apakah dengan jalan yang halal atau jalan yang haram. Manusia tidak peduli lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis yang lain dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathum muhlikat, ada 3 hal kunci kebinasaan yang harus kalian hindarkan, yang harus kalian ketahui. Yang pertama, hawahu muttabi'un, orang-orang yang mengikutkan saja kehendak hawa nafsunya. Yang kedua, sukhun muta'un, orang yang terlalu perhitungan dengan Allah, terlalu berhitung-hitung dengan Allah, mau berinfak, mau bersedekah, panjang sekali pikirnya, kikir. Nah, itu namanya sukhun muta'un, kikirnya berkelebihan, keterlaluan. Kemudian yang ketiga, kunci malapetaka itu, kata Rasulullah, adalah i'jabul mar'i binafsihi, orang-orang yang selalu membanggakan diri, orang-orang yang merasa benar, orang lain bid'ah semua, orang-orang yang merasa hebat, orang lain bodoh semua. Nah, ini namanya i'jabul mar'i bin nafsihi, orang-orang yang membanggakan, menakjubkan dirinya sendiri. Ini adalah kumpulan orang-orang yang pasti binasa, kata Rasulullah. Di dunia saja banyak dapat musuh, apalagi di akhirat kelak akan mendapat penderitaan panjang. Karena itu kendalikanlah hawa nafsu. Karena itu jadilah orang yang pemurah. Karena itu jadilah orang yang rendah hati. Man tawadda'a rafa'allah, siapa yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah. Man rafa'a wada Allah, siapa yang meninggi-tinggi dia akan direndahkan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghidar waskuruhu ala hisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila daril qarar. Allah
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin seluruh dunia dalam menghadapi perang pemikiran, ghazwul fikri. Berikanlah perlindungan kepada kami ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Berikanlah kepada kami para pemimpin yang takut kepada Engkau dan mencintai kami sebagai rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uuhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.